Ya. Bulan kemerdekaan, Jenderal. Sudah disinggung juga ada persoalan banyak warga yang dalam tanda kutip belum merdeka dari kekeringan begitu ya, Jenderal, dan itu masih menjadi PR bersama yang harus dituntaskan ya. Selain masalah itu, Jenderal, di mata Jenderal Dudung Abdul Rahman, apa persoalan yang masih belum tuntas di 77 tahun Indonesia merdeka? Ya, menurut saya yang harus terkonsentrasi adalah masalah kebangsaan. Kebangsaan. Artinya ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan kalau menurut saya. Oleh karenanya Presiden sering menyampaikan melalui BPIP agar Pancasila itu betul-betul menjadi suatu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa ini dibangun bukan oleh salah satu kelompok, bukan oleh salah satu agama, bukan oleh kepentingan pribadi. Bangsa ini dibangun karena keberagaman. Sering saya katakan bahwa pondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya kita mewaspadai bahwa di negara Timur Tengah seperti Syria, Libya, Lebanon, Afghanistan, Irak, Iran, kemudian Mesir, itu kemudian akhirnya menjadi bangsa yang porak-poranda karena memang padahal satu agama. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Tugas kami lebih mudah karena kami mengusir penjajah. Betul. Tugas kamu lebih berat karena kalian akan melawan bangsamu sendiri. Oke. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Mengapa pernyataan yang sudah disampaikan puluhan tahun yang lalu itu, Jenderal, masih relevan saat ini? Masa iya? Ya, artinya kan di zaman Bung Karno kan udah ada mulai kan ada PKI. Ya, ada gerakan 13 PKI, ada DITII, ada Permesta dan segala macam. Itu memang pihak-pihak yang memang membuat kita saling bermusuhan. Ya, bukankah itu sejarah? Ya, artinya sejarah itu kan pasti ada pihak luar yang mengkondisikan seperti itu. Ada upaya untuk membangkitkan kembali. Artinya kita lebih waspada. Ini sudah semakin modern, dulu aja kita sudah ada yang membangkitkan seperti itu, betul kan? Ini lebih modern, lebih mudah. Oke. Nah, artinya dengan intelektual yang sekarang sudah semakin maju, ya kita harus lebih waspada. Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran. Ada di 5 kemampuan teritorial itu yang dilakukan oleh Babinsa, itu ada deteksi dini, cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat. Oke. Dan manajemen teritorial serta ketahanan wilayah. Artinya setiap ada terjadi penonjolan-penonjolan perubahan situasi, baik berupa organisasi, baik berupa perorangan, kelompok yang kira-kira menyimpang dan mengganggu persatuan dan kesatuan, kamu harus cepat bertindak. Perkembangan-perkembangan yang akan mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan itu hitungannya sudah menit. Artinya kalau nggak kita cepat juga kita untuk bertindak, maka kita pasti akan lengah. Tapi kenapa kita menghadapi ancaman-ancaman internal tidak kita bangkit semuanya? Betul kan? Ancaman radikalisme, ancaman yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Mari kita bangkit, kita melawan. Nah, itu harusnya kita harus ke depan ini setelah 77 tahun, mari kita bersama-sama demi persatuan dan kesatuan, kita bangkit untuk menghadapi pihak-pihak yang mencoba mengganggu itu. Itu baru top kita. Ya, pemirsa, sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut menyebut dalam memupuk patriotisme, generasi zaman sekarang mulai diperkenalkan dengan bela negara dan juga Pancasila. Dan berikut kami hadirkan cuplikan dialog rekan kami Rizka Indah dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dan informasi ini sekaligus menutup spesial event HUT ke-77 Republik Indonesia. Akhirnya saya Brewana Tenaya. Dan saya Stefani Patricia pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan merdeka. Ini bulan Agustus, biasanya 17 Agustus kita selalu melihat pengibaran bendera di bawah laut gitu.
yang biasa khas dari Ya. Angkatan Laut. Tahun ini kira-kira gimana, Pak? Ya nanti kita lihat situasinya. Ya, kalau COVID ini ternyata mungkin tidak mengembang lagi dan di daerah-daerah mungkin bisa untuk perayaan itu, nanti kita coba daerah-daerah mana yang memungkinkan bisa untuk mengibarkan bendera di bawah laut. Tentunya kan tidak semua wilayah Lantamal itu ada. Ya. Contohnya seperti di Sabang, di Bunaken, kemudian di Maluku, dan di Bali Ya. dan sebagainya. Mungkin tidak hanya bendera saja ya. Nanti kita lihat kearifan lokal di wilayah tersebut apa. Wow, sebentar sebelum kita bicara kearifan lokal, saya masih pengen bicara soal patriotisme nih. Kalau bagaimana caranya? Kalau melihat generasi muda, ini saya menyampaikan kepada Bapak sebagai seorang Bapak Yudo, melihat generasi muda kita sekarang gitu ya Pak ya, untuk membangkitkan kembali semangat mereka, semangat patriotisme. Kalau saya lihat prajurit-prajurit Bapak sudah pasti semangatnya luar biasa gitu, Ya. semangat prajurit. Bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang Pak? Ya, makanya generasi muda dari sekarang ini, ya tentunya di daerah-daerah ini sudah juga mulai diperkenalkan dengan bela negara, kemudian diperkenalkan dengan Pancasila dan sebagainya tadi. Sehingga lebih awal mereka paham tentang itu. Sehingga dalam fungsi pembinaan potensi maritim, di dalam khususnya di dalam event bakti sosial maupun komunikasi sosial, Ya. ini kita tekan kepada mereka. Oke. Bahkan saya kemarin kita datangkan Bu Mega untuk memberikan pengarahan tentang mental ideologi Pancasila. Nah itu langkah yang bagus, nantinya akan kita sebarkan ke seluruh prajurit untuk disebarkan lagi ke wilayahnya, Oke. ke wilayahnya. Pak, saya pengen main game sama Bapak, boleh ya Pak? Apa? Bapak pilih salah satu dari pertanyaan yang saya sampaikan, boleh ya Pak? Boleh. Oke. Kalau ada pertanyaan antara wayang kulit atau nonton bioskop, Wayang kulit. kenapa pilih wayang kulit Pak? Nonton Ya, bioskop enak loh jadi Pak. di situ kalau nonton bioskop itu hanya nonton saja, tidur. Mhm. Nah, kalau wayang kulit kita bisa menikmati itu adalah tontonan dan tuntunan, juga kita bisa mengaplikasikan kita sendiri. Kita bisa menyanyi di situ, ya. Kemudian di situ ada petuah-petuah pasti di situ. Masyarakat kita di pedesaan itu masih merindukan itu, masih Iya merindukan sih. itu. Hampir hilang Mereka ya Pak. lihat aja coba di YouTube itu kalau ada wayang kulit, pasti penontonnya itu jutaan. Ya. Karena masyarakat kita tidak semuanya mampu menonton bioskop, kemudian mau juga menonton bioskop. Iya. Tapi wayang ini karena masyarakat kita di pedesaan masih menjadi hiburan yang paling bagus itu, saya kira itu. Kita ngomongin makanan nih Pak. Pecel Madiun atau ketoprak Jakarta? Pecel Madiun. Tuh, kenapa Pak? Kan tinggalnya di Jakarta. Saya itu sejak kecil makanya pecel di situ loh. Jadi enggak. Jadi cintanya dari sama ibu pecel. saya itu dulu dari kecil itu ya makanya pasti pecel itu. Gitu. Jadi kan sampai besar pun nggak bisa hilang itu rasa Oke. pecel itu. Rindu sama pecel asli Madiun nggak sih Pak? Iya, ya pastilah. Karena kan sulit kan mencari pecel asli Madiun itu kalau Iya. nggak di Madiun. Ada memang 1-2 tapi nggak seperti kalau kita datang di Madiun. Nah itu gimana ngobatin rasa rindunya Pak? Ya saya kalau pulang ke Madiun pas lagi nyekar almarhum Bapak Ibu, ya menyempatkan lah. Menyempatkan diri. Kadang-kadang beli bungkusan itu. Oke, kalau boleh pilih warna, Bapak pilih merah atau putih? Apa tadi? Kalau boleh pilih warna nih, saya punya 2 warna, Bapak pilih merah atau putih? Biru. Kok biru Pak? Pilihannya cuma 2, Bapak pilih merah atau putih? Merah putih lah. Itu Jangan jawabannya sampai saya lepas merah sama tunggu. putih ini. Tidak Ini boleh udah lepas ya Pak ya? menyatu ini ya, berani dan suci. Suci saja nggak berani percuma, berani saja nggak suci percuma, harus berani dan suci. Ya. Siap, tidak boleh dipisahkan antara Iya. merah dan putih.